Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik, kita di bab terakhir dari ilmu apa? Bukan. 3 bab besarnya. Ma'ani, bayan, sama badi. Ini di ilmu bayan dong. Ma'ani yang pertama kan? Ma'ani tentang makna-makna secara umum lah. Bayan apa? Next levelnya lah. Next level maknanya. Kemudian kata penulis al-kinayah tuh, kinayah. Ini bahasa kita nggak tahu nih apa. Ya udah jadi bahasa kita ini kinayah. Izkulta, jika engkau katakan, ini di matan ya. Hiya tu perempuan baidatu mahwal qurti. Jauh tempat jatuh. Mahwa itu tempat jatuh. Al-qurti ini perhiasan-perhiasan kuping, baik anting, emas, perak atau mutiara. Kata penulis al-qurtu huwa ma tu'alliquhul mar'atu fi uduniha min huliyin aw nahwihi. Ya, qurt adalah apa-apa yang digantung oleh perempuan pada telinganya dari permata atau selainnya. Intinya apa? Anting. Nah, ketika seseorang mengatakan dia jauh tempat jatuh antingnya, berarti kiasan atau kinayah dari panjangnya leher. Nah, apa bedanya majaz sama kinayah? Kinayah boleh antum maknai dua-duanya. Enggak ada qarinatun tamna'u. Tamna'u apa kemarin kalau di majaz? Qarinatun tamna'u an iradati maknal asli. Enggak ada qarinah yang menghalangi ke makna asli. Maknanya ketika antum katakan pada perempuan tentang perempuan jauh tempat jatuh antingnya, ya memang bisa dimaknai seperti itu atau bisa dimaknai lehernya panjang. Kan boleh juga tuh katakan emang jauh. Nah, beda dengan ra'aitu asadan alal mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar, maka antum enggak bisa terjemahkan itu dengan singa makna asli. Nah, ini bedanya majaz dengan kinayah. Atau ucapan yang lain, hadzat ta'amu ta'kulu asabi'aka idza ta'amtahu. Ini makanan nih, ta'kulu asabi'aka. Engkau akan memakan jari-jarimu idza ta'amtahu. Jika engkau memakannya. Ini kinayah akan enaknya makanan. Ya, sampai habis antum makan itu makanan, setelah itu antum memakan makanan tangan antum. Maksudnya jilat tentunya. Enggak mungkin makna benar dimakan ya. Nah, di situ ada sisi majaz, tapi makna jilat ke makna dalam kalimat ini, makanan ini kalau kau makan kau akan menjilat tanganmu, di situ ada makna kinayah. Nyampur ini. Atau ucapan huwa katsirur ramad. Dia orang yang banyak abunya atau ngebul dapurnya. Ramad abu ya sebenarnya. Bahasa kita ngebul lah. Nah, maka ini kinayah dari makna dermawan. Ya, atau boleh juga diterjemahkan benar-benar asli, bahwasanya emang banyak abunya, banyak asapnya. Wa huwa kinayatun an muradin lam tusarrih bihi. Maka ini kalimat-kalimat yang menjadi kinayah dari apa-apa yang diinginkan, lam tusarrih bihi, tapi enggak tasrih, enggak tegas. Nah, kinayah itu mengucapkan sesuatu secara tidak tegas. Walakinnahu mafhumun minal lafzi, akan tetapi dipahami dari lafaz ala wajhil luzum, atas atau dari sisi iltizam, kelaziman. Ya, kalau tempat jatuh antingnya tinggi, kelazimannya lehernya panjang. Kalau makanan apa yang antum jilatin tangannya, kelazimannya itu makanan enak. Ada seterusnya. Ini lebih dekat dengan bab asma wa sifat. Ya, ketika kita katakan ntar dulu deh. Kita lihat dulu. Fal awwalu, maka kata penulis, yang pertama adalah kinayatun antulil unuqi. Tadi yang pertama itu jauh tempat jatuh antingnya adalah kinayah dari panjangnya leher. Wasani kinayatun an halawatit ta'am, kinayah dari manisnya makanan. Walazzatihi, dan kelezatannya.
Wasalis yang kalimat ketiga tadi kasirur rahmat kinayatun anil karam adalah kinayah dari kedermawanan. Kemudian di syarah kata penulis ittafaqal bulagha'u bersepakat para ulama balaghah ala annal kinayata bahwasanya kinayah ablagu minat tasrih lebih mentok, lebih balaghah, lebih mantap daripada mengucapkan secara terang-terangan. Ya kan, misal ketika perempuan kita katakan dia lehernya panjang gitu, gak enak aja didengarnya. Padahal kan niatnya memuji, ya. Kemudian wahya kinayah adalah tusyabbihul majaz, mirip seperti majaz. Illa annal majaz, hanya saja majaz itu yumna'u fihi iradatul ma'nal asli, terhalang dari makna aslinya. Ya, wal kinayatu la yamtani'u fiha subutul ma'nal asli, dan kinayah tidak terhalang dari antum terjemahkan sesuai makna aslinya. Ala taro, tidakkah kau lihat annaka bahwasanya engkau hina taqul tatkala mengatakan fulanun wasius sadri, ini kayak bahasa kita nih, fulan lebar dadanya, ini kinayah lapang dada. Kinayatun atau kinayatan an sabrihi wa hilmihi. Nah, ini kinayah dari sifat sabar atau hilm. Hilm itu apa ya? Hilm itu di antara konsekuensi lafaz hilm bagi Allah nggak ngazab ketika seseorang maksiat. Itu hilm tuh. Dia sabar yang dia tuh apa ya? Sampai membalas pun masih bisa ketahan. Nah, ini hilm. Nah, lafaz wasi'us sadri kinayah dari sifat itu. Annahu yumkinu, bahwasanya pada kalimat ini mungkin saja an yakuna wasi'as sadri haqiqatan. Mungkin saja maknanya benar-benar itu dada lebar. Ya. Salam. Wa kadzalika hina taqulu kinayatun an karami. Begitu juga salam. Begitu juga kinayah dari orang yang dermawan, huwa katsirur ramadi, dia banyak abunya, ya mungkin antum terjemahkan dermawan atau beneran banyak abu atau banyak asap. Wa ammal majaz, adapun majaz fala yasihhu fihi iradatul ma'nal asli mutlaqan. Adapun majaz maka tidak sah dikembalikan ke makna aslinya mutlaqan secara mutlak. Fa fi nahwi, maka pada contoh ucapan khotaba binal yauma bahrun, telah berbicara kepada kita hari ini atau telah berkhutbah kepada kita hari ini bahrun, laut. Ya tentu nggak mungkin antum maknai laut dengan makna laut asli itu, ya yang dia bisa naik mimbar dan sebagainya, nggak bisa lah. Nah, maka di sini adalah majaz bukan kinayah. La yasihu an yuradu ma'nahu al asliyu, maka tidak sah, tidak bisa diinginkan makna aslinya yaitu bahrun sebagai sungai, laut. Adapun kinayah bisa ke makna aslinya. Lanjut, kata penulis walihada, dan oleh sebab itu qalu fi ta'rifiha, para ulama mengatakan dalam definisi kinayah, lafzun urida bihi lazimu ma'nahu. Ini definisinya nih. Dia adalah lafaz yang diinginkan dengannya kelaziman maknanya. Ya, tadi itu. Ma'a jawazi iradatil ma'nal asli, bersamaan dengan bolehnya memaknai dengan makna aslinya. Li'annahu la qarinata tamna'u min hadhil iradati, karena enggak ada qarinah yang menghalangi dari makna aslinya ini. Wal amtsilatul mazkuratu, assalamualaikum, dan contoh-contoh yang sudah disebutkan tuwat dihudzalika, sudah menjelaskan hal tersebut. Fal mar'atul tawilatul unuq, maka perempuan yang panjang lehernya. Unuq di situ fa'il dari tawilatu ya. Mar'atu mubtada, at-tawilatu na'at, al-unuqu fa'il tawilah, bukan na'at. Maka perempuan yang panjang lehernya, idza aradna an nasifaha bidzalika tasrihan, jika kita mau katakan tentang kepanjangan lehernya
secara tegas. Kulna, kita akan katakan hiya tawilatul unuq. Dia tuh cewek itu panjang lehernya. Au syabbahna jidaha bijidil ghazal, atau boleh juga kita tasbih dengan mentasbih lehernya dengan leher ghazal. Apa ghazal? Kijang. Ya, itu cewek lehernya kayak leher kijang misalnya berarti gitu. Walakin nana, tapi kita nih, nah itu tadi kan kita mau muji cewek dengan lehernya panjang. Yang pertama bisa kita ucapkan secara tasrih, secara benar-benar. Kemudian tadi ditasbih. Nah, tapi kata Syekh, walakin nana, tapi kita nih, idza aradna, jika kita mau, ma huwa ablagu min hada, yang lebih mantap maknanya daripada tadi itu tasrih atau pakai tasbih, ya, wa a'maq, dan lebih dalam. Fanazina ila uslubil kinaya. Nazi'ah ini maknanya minta bantuan ya. Ya maksudnya kita pakai uslub kinaya aja. Fanaqul, maka kita katakan fi hadzal makna, pada makna leher panjang tersebut sebagai kinaya, hiya baidatu mahwal qurti. Itu perempuan jauh tempat jatuh antingnya. Tentu lebih enak didengar daripada tadi itu cewek panjang banget lehernya, atau itu cewek kayak lehernya kayak leher kijang. kayak soang ya kan, nggak terasa rayuannya dibanding pakai kinaya. Ya, perempuan itu jauh tempat jatuh antingnya, ya maksudnya leher. Nah iya tentunya, berarti kalau jauh dari telinga, pundak atau ke telinga, berarti panjang lehernya. Kemudian annal huliyah, bahwasanya anting atau permata, alladzi yakunu fi uduniha, yang berada di telinganya, mutaladdiyan, bergantungan, yajidu masafatan wasiatan, didapati, kau dapati atau dia dapati ada jarak yang jauh, bainahu, antara si permata, wa baina katifiha, dan pundaknya. Ada jarak yang jauh antara permata dan pundaknya. Litu liunukiha, karena panjang lehernya. Wa hadza bila syakkin, nah ucapan seperti ini tanpa keraguan, ablagu minat tasrih, lebih mantap daripada diucapkan terang-terangan. Wa kadzalika qauluhum, begitupun ucapan antum, huwa katsirur ramat, itu orang banyak abunya, ngebul dapurnya. Fa huwa kinayatun anil karam, maka ini adalah kinayah dari kedermawanan. Walakinnahu, tetapi ucapan ini biturukin baidatin, dengan sebab yang jauh. Kalau tadi kita bilang jauh tempat jatuh antingnya, berarti itu kelazimannya lehernya panjang, selesai. Nah kalau ucapan katsirur ramat ke makna karom, apa makna karom? Dermawan, itu agak panjang ininya, sebab-sebabnya. Kata penulis, walakinnahu biturukin baidatin, jalannya jauh nih antara katsirur ramat, banyak asap, banyak abu, sama dermawan. Yantaqilu fiha dzihnu min ma'nan ila makna, yang mana benak kita tuh ketika dengar katsirur ramat, dia memikirkan sesuatu makna ke makna lainnya, berjalan terus. Fa inna kasratar ramat, karena banyaknya abu, dalilun ala kasrati ma yutbah, berarti dalil bahwasanya banyak yang dimasak. Ini sebab langkah pertama. Wa dzihnu yarbitu baina hadza wa baina kasrati duyuf. Lalu benak kita akan memikirkan kalau dia banyak masak sementara orang di keluarganya enggak banyak, maka dia akan yarbitu, menghubungkan baina hadza, antara banyaknya masak, wa baina kasrati duyuf, dan banyaknya tamu. Ya, jadi berlangkah-langkah tuh. Orang banyak asapnya, berarti banyak masaknya. Banyak masak, berarti banyak tamunya. Banyak tamu, berarti banyak kedermawanan. Nah, ada kinayah yang seperti itu, ada kinayah yang sekali tangkap langsung dapat maknanya. Wa yantaqilu sari'an ilal maksud, dan setelah itu barulah terfikirkan secara cepat kepada maksudnya. Wa huwa kasratul jud. Makna katsirur ramat, banyak asap, adalah kasratul jud, banyak kedermawanannya. Lihat ya, tadi anak ulang lagi. Bedanya kinayah sama majaz, kinayah bisa dimaknai dua-duanya. Katsirur ramat, banyak asap, bisa antum terjemahkan banyak asap beneran atau banyak kedermawanan. Adapun majaz tidak bisa. Majaz harus langsung ke makna lemahnya. Ya, seperti singa di atas mimbar. Tentu antum nggak mungkin terjemahkan ke singa, tapi khotib yang menggebu-gebu pasti. Nah, majaz hanya memaknai makna lemahnya. Adapun
Kinayah bisa dua-duanya, tidak terhalang. Wa min jamilil kinayatil ammiyati, dan di antara yang paling bagus daripada kinayah-kinayah yang orang Arab biasa pakai. Qauluhum, perkataan orang Arab, anit ta'amil ladzid, kepada makanan yang lezat, takulu asabi'aka ba'dahu. Kau akan makan tanganmu setelah ini. Nah, ini ucapan akan lezatnya makanan. Ya. Fa innahu yalzamu minhu la'qul asabi. Karena dilazimkan dari ucapan dari lezatnya makanan ini, engkau akan la'qul asabi, menjilat jari. Nah, ucapan menjilat jari kinayah akan kelezatan makanan. Bisa terjemahkan langsung lezat, bisa terjemahkan benar-benar antum jilat tangannya, enggak terhalang maknanya. Ya, wa adamus syaba'i minhu, dan ketidakkenyangan darinya. Karena makanannya lezat jadi berasa enggak kenyang, makanya masih pengen dijilat. Ini di luar hukum masalah jilat tangan itu sunnah ya. Maksudnya orang Arab aja nih, kita memakai uslubnya mereka. Li halawatihi, karena kemanisannya. La likifayatihi, bukan karena kecukupan itu makanan. Wa yalzamu min dzalika, dan melazimkan dari ucapan itu annahu fi ghayatil ladzati, bahwasanya itu makanan berada di puncak kelezatan. Ya, wa ta'mi, dan berada di puncak rasa. Makanya dikinayahkan, engkau nih habis makan ini saya akan menjilat tangan-tanganmu. Maksudnya ini makanan enak banget gitu ya. Kemudian kata penulis, wa min ahsani ma sami'tuhu, di antara yang bagus juga aku dengar kinayah orang Arab, fil kinayati, dalam kinayah, qauluhum, ucapan mereka, amman la yusalli wa la yasjud, kepada orang-orang yang enggak pernah salat, enggak pernah sujud. Afiful jabhah, ya, bersih dahinya. Nah, ini kinayah untuk orang yang pernah salat. Ya, maknanya bisa benar-benar enggak pernah salat, atau memang itu dahi bersih. Nggak ada salahnya ya, kalau majas pasti terhalang satu. Nah, ini kinayah nih, bisa mana ke kanan, bisa mana ke kiri. Ai la taqau jabhatahu alal ard, ini orang nggak pernah meletakkan dahinya di atas tanah. Nah, perlu untuk ketahui kalau orang Arab masalah dahi, masalah bekas sholat, mereka nih orang-orang Arab, bahkan kata Ustaz Abdul Somad, orang-orang Mesir itu udah bukan hitam lagi dahinya, sampai kasar mereka, sampai kapalan. Jadi waktu itu ada jamaah yang macam-macam Ustaz Somad, gimana tuh jamaah sebelah kok ustadz-ustadznya pada hitam-hitam dahinya? Ya nggak usah kaget, kata ustadznya. Kami dulu di Mesir bukan hitam lagi, syekhnya tuh kapalan katanya. Nah, itu bukan celaan ya, bukan celaan sama sekali. Hitam atau kondisi yang buruk pada dahi, ya itu memang sebagian orang tipis kulitnya. Nah, sebagian ada yang nggak berbekas, ya bukan berarti dia juga afiful, ini nih apa? Tadi afiful jabhah, bukan berarti afiful jabhah juga. Ini hanya kinayah aja. Kemudian kata penulis, ai la taqujab tahu alal ard li annahu la yasjud, karena dia enggak pernah sujud. Kemudian kata penulis, wa min jamilil kinayatis syari syi'riyati, di antara bagusnya kinayah yang dari syair. Ini ucapan penyair, innal muru'ata, muru'ah, was samahata, dan samahah kelapangan, wan nada, kemuliaan, fi qubbatin, di dalam tenda, duribat ala bani hasraj. Nah, tenda itu kalau ditancapkan pakai lafaz doroba. Di dalam tenda yang ditancapkan di atas tendanya Ibnu Hasraj. Arada syairu, penyair menginginkan an yuthbita hadhihi sifati lil mamduh, ingin mengucapkan sifat-sifat ini untuk memuji. Lakinnahu lam yusarrih bidzalika, tapi dia enggak mengucapkan. Ibnu Hasraj ini orangnya punya muruah ya, dia enggak langsung ucapin gitu. Dia bilang muruah, kelapangan dan kemuliaan ada di dalam tendanya Ibnu Hasraj. Nah, dia enggak langsung katakan Ibnu Hasraj punya muruah, kelapangan dan kemuliaan. Lakinnahu lam yusarrih bidzalika, akan tetapi dia enggak tegas dalam mengucapkan itu. Bal asbataha, tapi dia menetapkannya fi uslubi kinayatin badiin, dengan cara kinayah. Faja'alaha fi qubbatin, maka dia jadikan kemuliaan dan sebagainya tadi berada dalam tenda qad duribat ala bani Hasraj, yang ditancapkan untuk bani Ibnu Hasraj, hatta sampai laka'annaha jasaduhu kulluhu, seolah-olah itu tenda badannya seluruhnya, sampai sifat-sifatnya ada dalam tendanya, maksudnya ada dalam tubuhnya.
Kaqaulil akhar, begitu juga ucapan orang yang lain, al-yumnu yatba'u zillahu, keberkahan itu mengikuti bayangannya, wal majdu yamshi fi rikabihi, dan kemuliaan berjalan di atas pijakan kakinya. Ini kinayah nisbah ini. Kinayah nisbah ini apa ya? Mirip-mirip majas. Ya, wallahu a'lam. Oh, habis. Anda contohkan saja beberapa ayat di Quran atau beberapa perkataan orang Arab. Tadi Anda sudah coba kumpulkan seperti ucapan huwa naziful yadi, dia bersih tangannya. Apa mana bersih tangannya? Kalau antum tangkap enggak benar. Itu halus kali ya. Di sini maksud orang Arab bisa pakai kalimat ini untuk iffah. Iffah atau apa sih iffah? Orang yang jaga kehormatan, wal amanah, dan orang yang amanah. Kemudian tentu bisa kita maknai benar-benar tangannya bersih ya. Karena kinayah kan bisa ke kanan bisa ke kiri maknanya. Kemudian ghalidul kabid, keras jantungnya. Nah, ini untuk makna qaswatil qalb, keras hati. Atau Zaidun anfuhu fis sama, Zaid hidungnya di atas. Ya maksudnya begini. Sombong ini. Kinayah anil kiber, ini kinayah dari kesombongan. Zaid babuhu maftuh, Zaid pintunya senantiasa terbuka. Apa ini? Intinya mananya karom lagi. Ya apa dermawan. Ya tentu antum bisa maknai benar-benar terbuka tuh pintu ya. Karena kinayah bisa ke kanan, bisa kiri. Nah, kalau ucapan panjang tangan untuk pencuri itu kinayah apa majas? Majas tentu. Antum nggak bisa maknai tangannya panjang. Iya, pemain basket antum ntar katain maling lagi. Atau di ayat-ayat jazakallahu khairan. Atau di beberapa ayat misal sebentar. Atau kadang-kadang kita kinayahkan sifat kepada satu zat. Seperti milkul ghabah, raja hutan. Kinayah siapa nih? Singa. Ardur Rafidin, tanahnya Rafidin di sini maksudnya adalah Irak. Mungkin enggak ter. Ardul kinayah, negerinya kinayah. Ini kinayah dari kota Mesir. Abul Anbiya, kalau ini jelas lah ya. Siapa? Nabi Ibrahim. Abul Anbiya bapaknya para nabi. Khotamul mursalin. Jelas ini. Rasulullah SAW. Kalimullah, yang diajak bicara sama Allah. Jelas ini. Nabi Musa. Ruhullah, Nabi Isa ya. Kemudian Khalilullah. Nah, ini juga kinayah. Jadi lakop di antara bab kinayah. Lakop itu julukan kan? Nah, di antara bab kinayah. Antum bisa terjemahkan langsung Musa, antum bisa terjemahkan langsung yang memang benar-benar diajak bicara sama Allah. Juga di antara kinayah kata Rasulullah SAW, man yatman li ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannata. Barang siapa bisa menjamin untukku apa yang di antara dua dagunya dan di antara dua pahanya, maka aku jamin dia surga. Apa ini? Lisan dan kemaluannya. Antum boleh terjemahkan lisan dan kemaluan langsung atau benar-benar di antara kedua pahanya tadi. Kemudian juga di antara kinayah juga yang ayat itu tuh, ayat wudu. Di antara pembatal wudu adalah ja'a ahadun minkum minal go'id. Kalian datang ke go'id. Go'id itu lembah yang agak menjorok ke dalam. Nah, orang Arab biasa buat buang hajat. Nah, kata go'id di situ sebenarnya maknanya tempat itu tuh, tempat lembah. Datang salah seorang dari kalian ke lembah tersebut. Maksudnya ini di antara pembatal wudu. Ya, maksudnya adalah buang hajat. Aula mastumun nisa, atau kalian saling bersentuhan dengan wanita, saling bersentuhan. La mastumun nisa. Kiranya apa ini? Iya, batal wudu apa? Apakah saling bersentuhan?
Jima. Ya walaupun boleh dimaknai dengan la mastumun nisa, benar-benar saling bersentuhan dan ada syahwatnya. Nah, kalau firman Allah, jangan jadikan tanganmu maklulatan ila unuk, ini kemarin nih. Terikat di belakang leher, dan jangan juga bentangkan dengan seluruh dengan sebenar-benarnya. Ini kinayah pemajas. Kinayah. Berarti antum nggak boleh, berarti hukum begini nggak boleh dong. Majas ini. Antum nggak bisa terjemahkan ke awalnya. Ini maknanya pelit tadi, dan ini maknanya boros. Oh ya. Nah, kalau kinayah kan bisa dimaknai dua-duanya. Kalau antum bilang ini kinayah, berarti hukum begini apa? Haram, nggak boleh. Nah, maka ini majas. Makanya ini di contoh ini di bab majas kemarin diisi, di bab kinayah diisi lagi nih sama penulis di sini. Nah, untuk menentukan satu ayat majas dan kinayah pun berbeda pendapat para ulama. Berarti ada aja satu yang tadi bilang ini jadi haram gitu ya? Ada. Enggak sampai segitu. Pasti kinayah. Cuma mereka mengkategorikannya gitu loh. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Dan hari di mana orang-orang zalim menggigit tangannya. Nah, apa ini? Kinayah kan penyesalan. Boleh enggak terjemahkan beneran? Menggigit tangannya? Bisa, tentu saja. Bisa aja nanti hari akhir kita benar lihat mereka gigit-gigit tangannya. Gigit jari. Nah, kalau bahasa kita gigit jari kan? Beneran gigit. Benar-benar digigit. Kan kalau orang kecewa itu biarin gigit jari. Nah, iya itu dia. Penyesalan. Juga sabda Nabi SAW, supaya kamu mencicipi madunya dia dan dia mencicipi madumu. Ini untuk orang yang baru nikah. Orang yang baru nikah maksudnya apa nih? Ya sudah jima tentu. Ini kinayah apa majas? Ini kinayah apa majas? Kinayah. Karena bisa aja memang saling mencicipi madunya. Ya, maksudnya saling bercanda juga bisa, saling berbagi juga bisa, dan juga bisa ke kinayah jima. Saling menikmati. Bagusan bubar itu organ terakhir jam 6 pagi kan ngambil. Satu lagi nih, satu lagi. Kata Rasulullah SAW, bukan ini kata benar kita kata Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud. Idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, summa arada yauda, kemudian kalian ingin pulang, falyatawaddo, maka berwudulah. Ingat siapa? Jika kalian mendatangi keluarganya, kemudian kalian kembali, ingin kembali, maka berwudulah. Bukan pulang dari safar itu. Enggak, maksudnya ini tentang apa? Iya, maksudnya ketika mendatangi istri, kemudian Kembali ke istri berikutnya. bukan. Pengen nambah ronde, maka hendaklah berwudu. Ini Allah alam, maksudnya kinayah majas nih. Jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, lalu ingin pulang, lalu ingin mengulangnya. Iya. Ini kinayah tentunya ya, karena memang antum bisa terjemahkan juga benar-benar mendatangi gitu loh. Walaupun tidak ada makna harus wudunya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal intinya kinayah ya, makna yang diinginkan kelaziman maknanya. Paling gampang tadi kasirur romat yang masalah banyak abunya berarti maknanya dermawan. Dan kinayah tidak terhalang dari makna aslinya. Beda dengan majas. Majas ketika kita katakan kata tadi khotaba bina al-yauma bahrun, berbicara kepada kita hari ini lautan. Nah, di situ nggak bisa untuk maknai dengan lautan beneran. Ya, itu berarti majas. Di situ maknanya orang berilmu. Wallahu alam. Habis bab bayan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.